Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pesya Devina Wijaya. Di sini saya berasal dari jurusan akuntansi dengan NIM 10 25104100004. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi yang mencakup jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Sebelum itu, saya juga akan membuatnya dengan laporan dari laporan keuangan CVI Istana Aluminium. Nah, sebelum itu kita mengetahui dulu apa itu jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Nah, jurnal umum itu merupakan pencatatan transaksi keuangan secara terurut berdasarkan tanggal dan kita dapat menentukan akun debit dan kreditnya. Nah, sedangkan buku besar itu di mana kita mengumpulkan akun-akun seperti kas, utang, piutang, beban, perlengkapan, dan lain-lain untuk kita eh, menggolongkan transaksi dari kita golongkan transaksi itu dari jurnal umum. Nah, kita juga dapat menghitung saldo akhir dari tiap-tiap akun yang telah kita buat di buku besar dan dapat menjadi sebuah dasar pembuatan neraca saldo. Nah, neraca saldo tersendiri merupakan semua nama-nama akun yang telah kita buat di buku besar, kita masukkan dalam neraca saldo dengan saldo akhirnya juga. Nah, di sini kita dapat melihat total saldo akhir debit dan kreditnya itu kita bisa melihat apakah balance atau tidak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan jurnal umum terlebih dahulu. Di sini ini ada COA. COA itu merupakan chart of account yang dapat membantu kita untuk biasanya digunakan untuk akun-akun yang bisa digunakan untuk penjurnalan. Nah, di sini ada COA dan keterangan. Nah, kita gabungkan menjadi 101 kas. Nah, tetapi kalau misalnya kita buat manual itu kan bakal lama. Karena kita harus mengetik satu persatu. Oleh sebab itu, kita memakai rumus concatenate, yaitu kita mulai sama dengan concatenate. Tekan angkanya dulu, 101, D3, lalu kita tekan D3, kita tekan Enter. Nah, di sini langsung muncul kan otomatis. Nah, lalu kita copy hingga ke bawah agar semuanya muncul. Nah, di sini langsung muncul. Setelah itu, dalam penjurnal umum, di sini ada tanggal, akun debit kredit, keterangan akun. Akun debit kredit ini untuk penamaan akun-akun. Nah, sedangkan debit kredit ini untuk angka-angkanya. Lalu, dalam akun ini sebenarnya ini tuh untuk membantu kita dalam membuat jurnal dan buku besar nantinya dan neraca saldo. Terlebih dahulu sebelum membuat jurnal umum kita harus mengetahui hak dan kewajiban. Aset harta itu merupakan hak. Terdapat juga kewajiban. Kewajiban itu terdiri atas dua, yaitu ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas itu kewajiban pihak lain, sedangkan ekuitas itu kewajiban pemilik. Dalam menentukan debit kredit itu kita harus mengetahui bahwa aset itu, hak itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Sedangkan kewajiban itu berkurang di debit, bertambah di kredit. Setelah itu, setelah kita tahu dasar-dasarnya, kita akan membuat. Agar kita tidak menulis satu persatu akunnya seperti begini, kita bisa menggunakan data validation, yang dimana kita tekan data, lalu habis itu kita tekan data validation, setelah itu kita ganti menjadi list, jadi kita bisa memilihnya nanti akun-akunnya. Nah, short ini coba yang tadi kita buat, kita tekan, lalu kita tekan gabungannya. Nah, kita tekan enter. Nah, di sini kan cuma satu kan. Nah, caranya gimana? Kita copy ini untuk menghilangkan yang tadi. Nah, lalu kita blok. Kita blok dulu semuanya. Agar semuanya kedapatan. Nah, perkiraannya segini ya. Setelah itu kita tetap tekan data validation. Lalu kita ganti ke list. Shortnya kita ganti ke COA. Seperti yang tadi. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini sudah muncul nih list-listnya. Setelah itu mari kita kerjakan. Saya telah membuat soal di mana namanya laporan keuangan CVI Istana Aluminium. Di sini soal pertama adalah di mana Anggara Weren ini memberikan modal kepada CVI Istana Aluminium senilai 100 juta pada tanggal 1 Mei. Nah, dia memberikan modal melalui transfer. Nah, penerima CVI Istana Aluminium dan penerima
Anggara Weren pada tanggal 1 Mei yang diketahui kedua belah pihak di Jayapura. Kita tulis akun debitnya itu berarti kan karena dia mentransfer berarti kan berarti bertambah di debit. Nah, banknya itu bertambah di debit karena dia menerima. CPI Salom ini menerima. Berarti kan bank BRS bertambah di debit. Nah, sedangkan anggaran yang memberikan modal maka akan bertambah di kredit modal. Nah, nilai berapa? Nah, 100 juta. Nah, kita lihat kan di sini tuh tidak ada rupiahnya, nggak ada titiknya. Kita bisa menggunakannya dengan kita mengganti general ini, kita blok aja semua biar semuanya terganti. Kita ganti general ini ke accounting. Di sini kan pakai dolar, kita ganti ke rupiah. Biasanya saya tidak memakai dua angka di belakang koma. Kita hilangkan saja. Nah, di sini kita cari rupiah terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada rupiah Indonesia. Tekan oke, langsung terubah. Ini kita tinggal tekan aja. Nah, di sini keterangannya apa? Menerima modal. Nah, di sini memberikan modal dari siapa? Menerima modal dari siapa? Dari anggaran. Nah, di sini tuh kita bisa membuat akunnya agar secara otomatis kan harusnya kita tulis aja akunnya kayak 1,02 Bank BRS. Nah, seperti ini. Nah, tapi secara otomatisnya kita bisa menggunakan rumus yaitu sama dengan jika C3 sama dengan 0, maka D3-nya kan kosong. Maka D3 kosong, koma, kembali ke C3 kembali. Enter lah, langsung muncul kan. Nah, dengan ini kita tinggal copy aja langsung semua. Kita perkirakan kita butuh berapa. Ini sudah semuanya 0 kan. Nanti muncul sendiri. Soal kedua, pada tanggal 2 Mei, telah menerima dari Bapak Arya menerima dari CV Tanamium senilai 12 juta untuk sewa ruko selama 3 bulan. Nah, dalam sewa ruko ini, itu kan sewa ruko dalam 3 bulan, berarti masuknya sewa dibayar di muka, yang dimana kita belum memakainya juga, karena untuk 3 bulan ke depannya. Ini berarti sewa dibayar di muka itu bertambah di debit. Selain itu, karena kita telah membayar, berarti kas kita kan berkurang. Nah, berkurang di kredit. Pilih. Senilai berapa? Tadi 12 juta. Kita kasih keterangan dengan cara menyewa ruko selama 3 bulan. Nah, keterangan ini sebenarnya terserah dari kita sendiri. Setelah itu kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga, di sini ada surat jalan pengiriman barang dari PT Sentral Logam ke CPI Tanamium, di mana di sini kita membeli peralatan. Nah, di mana bedanya peralatan perlengkapan itu, peralatan itu bisa dipakai dalam jangka waktu bertahun-tahun, sedangkan perlengkapan itu bisa dipakai di bawah jangka waktu 1 tahun. Nah, berbeton, mesin, palu, obeng, pemotongan kaca ini sebuah alat yang dimana bisa kita pakai untuk dalam jangka waktu bertahun-tahun. Nah, di sini pada tanggal 5 Mei, CV Istana Aluminium ini membeli peralatan di Sentral Logam senilai 25 juta totalnya, yang dimana ini belum dibayar. Itu tulis aja pada teman ini. Karena kita utang berarti peralatan kita bertambah karena kita membelinya. Nah, peralatan berarti bertambah di debit. Sedangkan karena kita belum membayar berarti utang kita bertambah di kredit. Nah, di sini tadi senilai 25 juta.
kita membeli peralatan, membayar peralatan secara kredit. Selanjutnya, pada soal keempat, nah di sini ada invoice dari Toko Power ke Toko Istana Merium pada tanggal 7 Mei yang dimana kita membeli perlengkapan, tetapi angsuran. Nah, di mana angsuran ini kita membayar terlebih dahulu secara tunai senilai 2 juta dan total utang kita tuh ada 2,5. Kita membeli perlengkapan 2.500.000. Tetapi kita sudah berbayar tunai senilai 2 juta. Nah, sisa utangnya 500.000. Nah, kita belum lunas. Nah, di sini jatuh temponya pada tanggal 16 Mei. Berarti tanggal 16 Mei kita harus membayarnya. Kita tulis dulu tanggalnya. Nah, kita membeli perlengkapannya walaupun kita belum membayar sepenuhnya, tetapi perlengkapannya sudah ada. Berarti perlengkapannya bertambah di debit, sedangkan karena kita sudah bayar 2 juta secara tunai, maka di sini akan bekasnya akan berkurang, berarti bertambah di kredit cashnya. Nah, itu tinggal pilih utang. Utang berarti utang kita kan bertambah di mana? Karena kan kayak kewajiban berarti bertambah di kredit. Senilai berapa tadi perlengkapannya? Senilai 2.500. Pasti senilai setelah bayar senilai 2 juta. Utangnya bertambah 500.000. Akhir keterangan membeli perlengkapan. Setelah itu, karena kita telah bayar sebagian. Nah, biar pas kita tinggal tekan ini. Setelah itu, tulis utang perlengkapan saja. Pada soal nomor 5, nah, di sini ada berita acara serah terima pekerjaan, di mana pada tanggal 10 Mei ini CV Salamin telah menyelesaikan pekerjaan berupa pemasangan kusen. Nah, kita sudah selesaikan pekerjaannya sesuai spesifikasi dan permintaan, tetapi dari Bu Siska ini penerima jasa ini belum membayarnya dengan nilai pekerjaannya itu senilai 15 juta, di mana ini pada tanggal 10 Mei. Berarti karena kita belum dibayar, maka itu akan bertambah di piutang. Karena kan utang itu kan kita yang belum membayar ke orang, sedangkan piutang itu orang yang belum membayar ke kita, orang yang mengutang ke kita. Nah, utang karena kita telah mengerjakannya, berarti kita kreditnya bertambah di pendapatan jasa karena kita sudah mengerjakannya. Nah, senilai berapa tadi? Nah, tadi itu senilai 15 juta. Saya kasih mengerjakan urusan ibadah. Kemudian selesai. Dan selanjutnya, pada soal selanjutnya, kita lihat lagi. Nah, di sini ada soal nomor 6, di mana kita menerima pembayaran sebagian atas piutang jasa itu pada tanggal 5 Mei sebesar 5 juta. Berarti, sini berarti kita tulis dulu tanggalnya terlebih dahulu. Nah, di sini kan Ibu Ratna telah bayar sebagian berarti dengan cara ditransfer. Nah, di mana kita berarti kas kita bertambah, tapi bertambahnya di bank karena dia mentransfer kita. Selanjutnya piutang kita berkurang dong, gimana? Dibayar senilai 5 juta, berarti bank kita bertambah 5 juta. Mendapatkan transfer. Nah, ini sore tadi tanggal 10 Mei ya. Transfer setengah pekerjaan. Berana transfer kerja ya. Mentransfer pekerjaan jasa. Nah, di sini kita
Selanjutnya pada soal nomor selanjutnya itu, nah soal nomor 7 ini, CP Istana Aluminium membayar 500.000 dalam nama pelunasan perlengkapan kepada toko Power pada tanggal 16 Mei. Itu tanggalnya 16 Mei 2025. Berarti utang kita telah berkurang dong. Nah, utang kita berkurang berarti kita berkurang di debit. Mana tadi kita tuh membayar perlengkapan secara tunai senilai 500.000. Melunaskan, sorry, ini tuh bukan berkurang di kredit perlengkapannya, tetapi kasnya yang berkurang karena kan dia membayar. Samakan saja melunaskan perlengkapan. Setelah itu, nomor selanjutnya kembali lihat. Nah, pada tanggal 17 Mei, Bapak Noval ini memberikan uang muka jasa untuk pekerjaan bulan Juni senilai 8 juta. Nah, berarti kan karena kita belum bekerja, berarti kan itu nanti masuknya ke pendapatan jasa diterima di muka. Karena kan belum bisa diakui pendapatan jasa, karena kita belum mengerjakannya. Berarti pendapatan jasa diterima nih, berarti kan kasnya bertambah di debit, sedangkan pendapatan jasanya bertambah di kredit. Senilai 8 juta. Di sini kita lihat lagi, berarti menerima. Ini kita rapikan lagi agar cukup. Selanjutnya, pada soal selanjutnya, nah kita lanjut. Kita juga membahas bagian atas utang tanggal 5 Mei sebesar 10 juta. Nah, di sini kan PT Sentral Logo menerima, di mana CP Istana ini mengirim 10 juta pada tanggal 20 Mei. Berarti eh, berarti kan karena kita bayar lewat berarti kan karena kita bayar, maka kan utang kita berkurang di debit kan, karena kan kita sudah bayar utang sebagian kita dari peralatan yang pada tanggal 5 Mei. Berarti kita tekan utang usaha itu berkurang di debit, sedangkan karena kita sudah bayar, berarti kan karena kita transfer, berarti uang di bank kita berkurang di kredit sebanyak sebanyak 10 juta. Keterangannya berarti kan karena kita sudah membayar utang sebagian, kita tulis saja membayar utang sebagian. Selanjutnya berarti kan kita saja kita ini pada tanggal 24 Mei Gina membayar jasa pembuatan aluminium pada senilai 12 juta. Gina tuh membayar 12 juta, sedangkan kan kita sudah mengerjakannya, membayar jasa lemari, maka itu sudah bisa diakui dengan pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa ini bertambah di kredit. Nah, sedangkan kita kan sudah menerima dari uh, Ibu Gina ini dengan uang tunai, berarti bertambah di kas. Pendapatan jasa 400. Nah, berarti tadi itu senilai 12 juta. Nah, di sini kita kasih keterangan, berarti mendapatkan eh,
Nah, di sini selanjutnya kita lihat soal selanjutnya. Nah, di sini ada pada tanggal 26 Mei. 26 Mei itu kita ternyata ada beban tagihan listrik yang di mana biasanya beban tagihan listrik ini masuk beban utilitas yang di mana senilai 700.000. Nah, di sini kita membayar secara tunai. Dan di sini bukti pengeluaran yang sah. Terus di tahun lalunya, berarti kan karena kita telah membayar dari kas, berarti kan beban kita bertambah. Beban kita bertambah di mana? Beban kita bertambah di debit. Nah, setelah itu, berarti kan karena kita sudah bayar, berarti kas kita berkurang di kredit. Senilai 700.000. Nah, di sini kita kasih keterangan terlebih dahulu. eh, Beban listrik, membayar listrik. Nomor selanjutnya, nah, kita membagi dividen pada tanggal 30 Mei sebesar 3.500.000. Nah, kita baginya ke Anggara Weren yang tadi memberikan kita modal. Ini pada tanggal 30 Mei. Berarti kan karena kita telah membayar, kita kan membayarnya lewat transfer senilai 3.500.000. Berarti kan bank kita uang kita di bank berkurang. Berkurang gimana? Berkurang di kredit. Sedangkan karena kita telah membayar dividennya itu berarti bertambah di debit. Dari to do list. Setelah itu senilai berapa? Tadi kan senilai 3.500.000. Nah, di sini kita kasih keterangan. Nah, keterangannya itu membayar dividen ke Anggara. Selanjutnya, membayar dividen ke Anggara. Nah, di sini setelah itu kita hitung dulu apakah yang kita buat jurnal ini sudah benar atau belum. Nah, dengan cara kita hitungnya lewat menggunakan sum, rumus sum, gitu. Sama dengan sum. Untuk kita totalkan debit dan kredit kita ini apakah balance atau tidak. Kita blok aja semua ini. Nah, senilai di debit senilai 194.200.000. Selanjutnya di kredit kita blok semua aja. Senilai sama 194.200. Nah, kalau begini kita bisa melanjutkannya membuat buku besar. Nah, kita ganti dulu namanya yaitu buku besar. Setelah itu di sini kita akan membuat buku besar lewat pivot. Nah, untuk membuat laporan itu secara cepat. Nah, di sini pivot ini kita buat Excel dengan cara insert. Di mana kita bisa menggunakan insert. Selanjutnya tekan pivot. Nah, di sini kan ada tabel atau range. Nah, di sini tabel range ini kita dapatkan dari jurnal umum. Nah, di mana kita akan memblok semua ini dari tanggal, akun debit, debit kredit, keterangan, dan akun. Nah, di sini kita akan lebihkan untuk mempermudah dalam penjurnalan nantinya. Penjurnalan untuk mempermudah buku besar nantinya. Sekitar segini. Nah, di sini sudah terjadi pivot table-nya. Nah, hal-hal yang kita butuhkan dalam buku besar itu, kita membutuhkan tanggal, debit kredit, keterangan, dan akun. Nah, di sini dalam dalam tanggal akun debit kredit ini sudah ada value itu untuk menghitung sum of debit dan kreditnya. Nah, dalam row ini kita pindahkan akun ini ke filter agar kita bisa mempermudah kita untuk membuat buku besar nantinya agar kita dapat memilih. Misalnya kita pilih kas. Nah, di sini terdapat pilih kas. Setelah itu rasanya ini kurang menarik. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan desain dengan cara kita subtotalnya ini kita kan di sini agak-agak terlihat double kan. Nah, di sini kita akan membuatnya dengan cara subtotalnya itu kita ganti dengan
do not show subtotal. Setelah itu, hidden totalnya kita ubah menjadi on column seperti supaya kita dapat melihat total hidden totalnya. Lalu report layoutnya kita bisa pilih. Kita mau beli compact from, outline from kan agak kurang ya. Nah, kita pilih tabular form yang sederhana saja. Nah, selanjutnya kita kasih geser sini. Nah, dalam hal ini kita juga bisa melihat kita juga bisa mengurutkan dari tanggal-tanggalnya. Nah, di sini juga kita bisa melihat semuanya. Nah, kita juga bisa melakukannya dengan bisa kita melihatnya dengan refresh. Refresh ini membantu kita dalam pivot table nantinya. Tuh. Nah, misalnya kita pilih cast. Setelah kita pilih cast, kita buat sum of saldo debit dan saldo kreditnya. Nah, di sini kan kita bisa buat langsung dari 20 juta dikurangin dengan 500 toh. Tapi daripada kita ribet-ribet membuatnya, kita bisa memakai rumus. Nah, rumus tepatnya itu apa? Nah, kita bisa ke pivot table analysis terlebih dahulu, lalu kita ke field, calculated field, lalu kita ubah namanya jadi saldo debit. Setelah itu formulanya kita buat if jika debit debit lebih besar daripada kredit, maka karena debit lebih besar dari kredit berarti kan debit bisa dikurangin kredit. Nah, sama dengan 0. Nah, di sini kan dia agak Nah, di sini kan dia ada problemnya. Nah, kita bisa lihat dari sini. Nah, kita coba dengan menghilangkan sama dengannya. Coba. Nah, di sini langsung jadi kan. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa di mana jika ada kesalahan teknis itu kita harus mempelajarinya terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat lagi kembali saldo kredit juga. Kan di sini sudah ada saldo debit. Tinggal kembali ke pivot table analysis, lalu kita tekan fill, lalu kita calculate fill-nya. Nah, di sini kita ganti jadi saldo kredit. Nah, setelah itu kita ganti sama dengan if jika kredit lebih besar dari debit, maka kredit dikurangin debit sama dengan 0. Nah, di sini langsung munculkan. Nah, setelah itu kan ini kas kan. Nah, kita bisa copy paste. Tapi sebelumnya terlebih dahulu kita ubah angka ini menjadi enak dilihat. Kita ubah kembali jadi accounting. Setelah itu kita ubah ke rupiah. Kita hilangkan aja desimalnya. Di sini ya. Nah, setelah itu kan ini sudah enak dilihat. Kita copy paste aja agar kita mempermudah kita untuk membuat akun-akun yang lainnya. Kita spasi sedikit ini. Nah, kira-kira kita buat. Kan ini sudah ada kas. Nah, kita ubah ini menjadi bank BRS. Setelah itu, kita ganti akunnya menjadi piutang usaha, sewa dibayar di muka. Nah, perlengkapan, peralatan, utang usaha,
pendapatan jasa diterima di muka. Nah, di sini kan kita masih punya space lebih kan. Kita bisa nih naikkan ini. Cara kita naikkan gini, seperti ini. Biar nantinya yang lain itu bisa cukup. Nah, di sini kan kita sisa membuat yang lain. Kita copy dulu ini. Kita copy lagi. Nah, setelah itu, kan kita sudah, sorry, tertekan. Nah, di sini kita telah membuat terakhir kan pendapatan jasa rumah. Kita ganti ke modal. Habis itu setelah kita ganti ke modal saham, kita ganti ke dividen. Itu kita ganti ke pendapatan jasa. Nah, di sini sisa yang terakhir tuh ada beban utilitas. Nah, di sini buku besar kita telah memuat semua akun-akun dan telah jadi. Nah, setelah itu, di selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Nah, di sini cara membuat neraca saldo itu kita bisa lihat bahwa kita dengan cara membuat neraca saldo itu kita dapat menggabungkan akun-akun dari buku besar ini dan kita dapat melihat saldo debit dan saldo kreditnya. Nah, dengan cara kita mengcopy buku besar biar mempermudah kita. Jadi ke copy. Setelah itu, karena kan namanya sama kan, kita ganti aja nih. Sorry, tekan. Nah, di sini setelah kita memiliki namanya neraca saldo, kita tuh hanya membutuhkan satu tabel pivot table aja. Di sini kita dapat mendelete-nya. Setelah kita delete, oke. Nah, ini juga kita delete. Di sini kita delete-nya karena kita hanya membutuhkan benar-benar cuma satu tabel aja. Tapi kita menggunakan pivot table ini. Nah, selanjutnya kita lihat dari, sorry, nah kita lihat dari pivot table analysis. Nah, di sini kan kita nggak ada nih fill list-nya, kita nggak bisa lihat kayak yang tadi. Nah, di sini kita tekan fill list. Nah, gunakan fill list ini agar kita dapat mengetahui centang dan tidaknya. Nah, di dalam field header ini dapat menghilangkan keterangan dan tanggal. Selanjutnya, kita kita sudah tidak membutuhkan tanggal lagi. Di dalam neraca saldo kita tidak membutuhkan tanggal dan kita pun tidak membutuhkan debit kreditnya. Kita hanya membutuhkan saldo debit kreditnya. Nah, di sini kita juga tidak membutuhkan keterangan. Nah, benar-benar kita hanya membutuhkan akun, saldo debit, dan saldo kredit. Nah, ini kan dilihatnya kurang bagus karena kan ini akunnya kita bisa memilih antara kas, piutang, dan lain-lain di sini ini. Nah, kita ubah akun yang difilter ini, kita ubah ke raw agar kita melihat semua akun. Nah, di sini kan ada 0. Itu kan, nah kita bisa uncentang yang 0 ini. Nah, kita juga selagi membuat neraca saldo, kita lihat apa ada semua sudah dicentang atau belum. Setelah kita lihat semua sudah dicentang dan nolnya kita hilangkan, nah kita bisa totalkan. Nah, ini blank ini kurang bagus ya. Kita hilangkan juga centang blanknya. Nah, kita bisa totalkan. Nah, kekurangan dari pivot table ini, dia tidak bisa menjumlahkan saldo debit dan saldo kreditnya. Sehingga kita pun bisa, kita harus menjumlahkannya secara manual dengan cara kita memakai rumus sum. Lalu kita blok semua ini. Dan kita tekan enter. Nah, selanjutnya
kita pun tekan zoom, terus kita blok semua ini. Sorry, tekan zoom. Kita blok semua ini. Nah, di sini kita telah melihat bahwa hasil ini adalah balance. Kita juga agar grand total ini tidak mengganggu, kita bisa hide, sembunyikan. Nah, di sini kan langsung naik. Kita bisa ganti juga dengan nama grand total. Nah, berikut merupakan penjelasan saya tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata, kalimat dalam penggunaan Excel ataupun penjelasan saya yang kurang dimengerti maupun dimengerti, dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya, terima kasih.